Mau gimana Cep? 30.000 Cep dari jam setengah 6 sampai jam 3 pagi. Saya kajian nomornya Pak. Aduh sipun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dongeng Baraya di episode Ngobrol di Garasi. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu jauh. Jauh banget ya. Doi salah satu orang-orang yang kita anggap berprestasi. Di sini ada Bian. Selamat sore. Sore. Ada Cecep juga. Pada puasa nggak nih? Puasa. Alhamdulillah puasa. Kok seger-seger nih kelihatannya? Waduh, tetap harus segar ya. Ya, kebetulan kita di bulan puasa ini ya. Iya. Di bulan puasa dan ini kita shoot di garasi. Iya. Apa kabar hari ini ya? Alhamdulillah baik. Baik. Baik banget. Iya, baik. Bocor nggak puasanya? Belum sih. Cecep gimana, Cep? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Kerja tetap semangat, Cep. Semangat dong. Ditemenin calon istri. Asik. Jadi gini teman-teman Dongeng Baraya. Jadi ini Bian ini sama Cecep. Bian dulu deh. Bian itu yang kami anggap ya. Sekarang lagi terjun di dunia entertainment. Kebetulan juga sudah ada beberapa stasiun TV yang Bian sudah masuk ya. Dalam proses ya. Iya. Nah sebelum kesana sih Abe pengen kita kupas sedikit nih untuk saat ini dengan kuatnya media orang tuh bisa mempunyai kesempatan untuk bisa berperan aktif di sana. Ini kesempatannya lebar buat siapa saja gitu. Jadi, nah yang pengen Abe tanyain Bian sama Cecep ini kan berkaitan nih. Ini salah satu aktor yang sekarang lagi bergelut di dunia perfilman. Cecep juga kemarin coba membuat konsep terus jadi pemerannya. Itu kan tidak mudah juga tuh. Dan cara memanfaatkan si medianya, terus juga ada editing dan proses segala macamnya itu juga tidak mudah kan maksudnya gitu. Nah, Abe pengen sedikit kalian nanti bercerita nih di sini buat teman-teman yang di luar sana, mudah-mudahan teredukasi gitu. Iya. Nah, menurut Bian dengan kekuatan media yang begitu kuat saat ini, pendapat Bian gimana? Kekuatan media saat ini ya. Sangat-sangat besar sih ya. Kalau kekuatan media saat ini ya. Karena ketika kita sekarang ketinggalan dengan media, wah kita susah ngejarnya. Ngejarnya iya, ya? susah ngejarnya karena di dunia sekarang kerja itu nggak harus di pabrik kan. Bisa di rumah. Bisa di rumah. Lewat media kita Lewat bisa media. kerja di situ. Lewat Instagram, TikTok, semuanya sekarang udah bisa menghasilkan gitu. Uang gitu. Nah, kenapa orang tidak mencoba untuk terjun di media itu sendiri daripada daripada dia bingung cari ke sana cari ke sini, cobalah dia di media dulu. Padahal kesempatan itu sudah ada ya buat semua orang yang dan bohong kan kalau saat ini orang tidak pakai media kan. Bohong banget ya. Bohong banget. Jadi menurut Bian jadi ini memang yang harus dicoba gitu ya. Iya, harus dicoba. Coba aja dulu gitu. Berhasil nggak berhasil ya gimana nanti. Pokoknya ya kita coba dengan tulus gitu. Gitu. Cobain aja gitu. Berarti orang itu harus bisa memanfaatkan si media itu sendiri berarti ya. Betul itu. Gitu. Nah menurut Cecep gimana Cep? Kalau menurut Cecep ya. Tenang dia. Cecep. Media itu apa ya, bisa dibilang kayak pisau. Kayak pisau. Jadi media itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Gitu. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung bagaimana kita menggunakan media tersebut. Iya. Misalkan contoh kan zaman sekarang nggak sedikit banyak informasi atau berita-berita yang disalahgunakan lewat media tersebut dengan mempublish informasi atau berita-berita yang hoax lah. Nah tapi nggak sedikit juga banyak orang yang mulai berkarya melalui media. Misalkan contoh tadi kayak Bian, misalkan apa di perfilman juga, sinetron, terus juga misalkan
ada satu kreativitas di bidang videografi misalnya bisa diposting juga lewat media. Jadi memang pengaruh media sosial ini sangat luar biasa, cuman bagaimana cara kita memanfaatkannya. Apakah media ini mau kita jadiin sebagai pisau? Iya. Misalnya untuk hal yang negatif, atau media ini dijadikan untuk hal yang positif? Hal yang positif. Jadi gimana tergantung kitanya ya. Yes. Tapi yang pasti media ini sangat kuat ya. Sangat gitu. kuat sekali. Oke, itu oke. Yang kedua nih, ini lebih berkaitan dengan apa ya? Lebih berkaitan dengan profesi kalian nih. Oh, iya. Nah, jadi pengen nanya nih, sebenarnya info-infonya sih udah sering dengar nih Bian. Iya. Udah masuk beberapa stasiun TV. Dan kebetulan sebenarnya dekat Cep ini teh, tetangga banget. Kita teh tapi nggak tahu sepak terjangnya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi makanya sekarang diundang ke sini biar teman-teman yang di sana bagaimana sih cara Bian ke sana, mulainya dari mana, terus prosesnya seperti apa. Pengen mulai Bian titik karir di dunia entertainment ini atau sebagai aktor ini itu memulainya dari mana? Oke, mulainya dari mana ya? Pertama sih dari sekolah. Dari Sekolah temen ngajak buat ayolah ikut film pendek. Awalnya Bian nggak suka. Film pendek. Ya, awalnya Bian nggak suka. Tugas sekolah nih ceritanya. Iya, tugas sekolah Tugas itu. sekolah. Awalnya Bian nggak suka untuk turun di dunia seni peran gitu kan. Karena sama sekali tidak suka berarti. Nggak suka teater apa sih gitu kan. Nah, ternyata selama pas udah diajakin teman, udah main, ternyata seneng ya, enak ya di depan kamera gitu. Pengen nih nyoba. Nah, udah di situ Bian nyobain lah ke Jakarta, berani diri untuk ke Jakarta. Langsung cabut ke Jakarta nih ceritanya. Langsung cabut ke Jakarta, lulus sekolah, Ya. cabut. Terus? Nah, udah cabut di sana, ternyata mau masuk entertainment itu nggak mudah juga. Nggak mudah. Cep, mudah. catat Cep. Nggak mudah ya. Kita mendingan jadi artis lokal aja. Udah gitu, gas gitu. Terus Iya. gimana? Nah, setelah di Jakarta, nah banyaklah kayak ya istilahnya adalah orang-orang yang ya jelek lah gitu ya, maksudnya ada yang nipu, ada yang segala macam buat masukin Bian di film gitu. Ternyata jadi jelasnya Bian pada saat mau masuk ke dunia entertainment itu sebenarnya ada hal-hal yang mesti lewat belakang kah atau gimana kayak gitu maksudnya? iya, tadinya gitu awalnya. Ternyata dunia film nggak gitu. Nggak gitu. Nggak bisa lewat belakang, mau dibayar pun tetap nih kita kalau mau bayar berapapun. Ternyata film itu nggak dibuat gimana? Iya kan? Benar. Nah, gitu. Ataupun memang si orangnya memang tidak punya talent, apa maksudnya tidak punya karakter atau tidak punya kemampuan untuk di sana maksudnya gitu. Ya awalnya gitu Bian. Karena Bian dulu dengan biasa lah biasanya orang kampung datang ke kota dan pengen entertainment gitu. Itu kan hal yang kayak mustahil banget gitu buat Terus masuk. perasaan Bian pas pada saat nyampe ke Jakarta mau terjun di dunia entertainment maksudnya itu memang kepercayaan diri kah atau memang Bian ada relasi atau gimana maksudnya? Awalnya percaya diri. Oh, percaya diri. Bian datang ke sana kan. Karena ada broadcastan juga. Datang lu gini datang. Mau casting. Ya, ceritanya mau casting. Casting gagal. Terus Bian nyari manajemen, masuk manajemen. Nah, manajemen pertama Bian itu ngejadiin Bian pertama syuting itu dijadiin figuran. Figuran. Pertama sekali. Nah, yang figuran itu bayangin dibayar 30.000. 30.000? Ya, callingan jam 5:30, beres jam 3 subuh. Cep, gimana Cep? 30.000 ya. Mau gimana Cep 30.000 Cep? Dari jam 5:30 sampai jam 3 pagi. Saya kaji nomornya Pak. Dua sipir. Jadi kalau di kampung kan mendingan yang orang. Iya benar, kalau di kampung benar. Dua sipir. Terus gimana? Ya jadi orang tuh jangan digampangin gitu. Kalau profesi apapun juga jangan digampangin lah gitu ya. Nah, setelah dari figuran itu Bian di situ merasa diri Bian, gue nggak gini loh, gue bukan figuran gitu. Dan pengennya bukan ini gitu. Pengennya bukan figuran, Bian pengennya masuk peran dan dialog di situ. Karena kan ketika kita dialog kita di cover di TV, ada kita di TV. Oh, kalau figuran cuma jelas lewat doang gitu. Lewat doang, kadang kakinya. Kita kepalanya doang gitu. Iya, waktu itu pernah Bian pas di shoot nggak ada Biannya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Bayangin nyampe jam 3 subuh nunggu nggak ada Biannya. Badannya aja nggak ada, sepatunya doang. Maksudnya untuk nyampe proses ke sana harus seperti apa ya? Proses sampai ke sana ya. Oh ya, harus pertama ya kalau mau terjun di entertainment
kita harus pintar-pintar juga untuk apa ya, mencari, jangan ada jalan pintas buat masuk ke sana itu. Tetap kita harus punya ini ya, harus punya, maksudnya gua punya kemampuan untuk ke sana lah gitu. Maksudnya Iya, harus ada, kita harus punya nilai. Oh iya, harus untuk punya kepercayaan diri sih ya itu. Oke Yan, nanti kita ngobrol lagi seputar dia siap, nih. siap. Sekarang aku mau nanya nih Cecep nih. Jadi gini Yan, Cecep itu dia tuh punya komunitas. Iya. Terus pada saat kemarin bulan-bulan ke belakang ya, berapa bulan ke belakang ya Cep ya. Jadi di kita tuh di Benda tuh ada memang lomba film pendek Oh iya. yang adanya si Karang Taruna. Nah ini nih sang jawaranya nih. Mereka tim apa? Porser ya Cep. Nah si teman-teman Porser ini dia mencoba konsep dan pas pada saat tayang kemarin kan memang di review juga di sini di garasi. Itu Cecep yang jadi si aktor utamanya. Iya. Kemarin bahkan kemarin rame ini siapa gitu. Nah sekarang kita tanya, katanya sih Cecep juga selain aktor dia memang konseptor juga. Nah mulainya gimana sih Cep itu pada saat ada lomba itu? Apa memang teman-teman sudah bergelut di sana? Apa memang gimana? Jadi memang kalau perlombaan kemarin itu karena sebenarnya kita ingin itu aja, apa sih, saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak di kampung Manggisilir khususnya, kemudian mungkin anak-anak Porser juga, jadi pengen nunjukin ke orang lain bahwa kita itu bisa loh kayak gini, kita tuh cukup kreatif loh gitu. Jadi makanya kita tuh kayak tertantang gitu pas ada perlombaan makanya ikutan yuk, ya udah ikutan aja. Tapi maksudnya basicnya teman-teman memang pada di sana Cep. Kalau basic mungkin nggak semuanya di dunia videografi ya. Ada juga anak-anak yang senang ke kabaret, kayak seni-seni yang lain ya. Pokoknya yang menunjang ke sana ya. Cuman mungkin untuk yang videografi waktu itu cuman ada beberapa orang. Misalkan kayak Elgita, terus juga ada Sape, terus juga ada Japar, ada Rivaldi juga. Sebenarnya ini timnya banyak sih. Kalau buat pada saat bikin film itu judulnya apa sih kemarin? Harapan ya. Iya. Nah, nih kalau ngelihat dari judulnya sebenarnya ini teh cerita beneran atau memang fiksi belaka? Misalnya apa gimana? Real life. Real life. Jadi memang sesuai dengan ini, sesuai dengan keadaan. Iya, memang sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan. Jadi waktu itu ada teman. Jadi ceritanya dia tuh mau kerja. Cuman ya kondisinya kayak gitu, dia udah nyari kemana-mana susah. Sampai satu titik dia itu katanya harus bayar. Nah, kemudian setelah bayar kata dia, gue nggak masuk juga. Pada saat mencari kerja? Iya. Oh ini. Nah makanya pas kayak tadi sama nih. makanya pas kemarin ada temanya bebas gak bebas katanya. Ya udah seputar lingkungan aja. Nah kemarin tuh kayak gini, coba angkat deh, bisa nggak? Oh bisa. Ya udah coba dulu deh, coba. Oh jadi memang ada cerita yang benar-benar nyatanya. Iya, ada cerita beneran. Jadi memang bukan hanya cerita fiktif, tapi memang benar-benar ada orang yang ngerasain hal yang kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Sayangnya kita sekarang nggak lagi puasa ya. Lagi puasa ya, jadi nggak ada gelas di sini ya. Oh iya. Nah, gini ya. Jadi kebetulan di sini nih, kalau kita udah buka mah kita pesen nih di garasi. Iya, Cep. Jadi di garasi sekalian kita ngobrol aja nih ke teman-teman. Kalau ada yang mau minum, jus buka di sini. Ini tempatnya sebenarnya kayak di rumah lah. Kayak di rumah gitu, konsepnya memang kayak home gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau buka bersama bareng teman-teman, bareng keluarga, atau kemarin juga sempet di sebelum puasa kita ada event kecil Cep. Ada yang reunian terus ada yang kemarin juga ada musisi Cucurug yang di sini ternyata anniversary, terus bikin kegiatan, ada musiknya juga, terus ada anniversary-nya si Slengker kemarin. Terus juga ada anak-anak motor dari Sukabumi kemarin. Di sini ada family gathering gitu. Pokoknya tempat ini sebenarnya bisa dipakai apa aja. Iya. Jadi kalau Cecep mau ngobrol persiapan pernikahan di sini. Lokasi di mana? Lokasi ya? Ataupun ini bisa dipakai buat wedding juga sebenarnya gitu. Di garden gitu. Lokasinya kasih tahu. Ada. Jadi di garasi ini ada di Benda. Di Benda, tepatnya sih kalau di depan berarti gang Hawa ya depan. Kalau di sini kita
dekat pom bensin nih, dekat balai desa sebelah kiri. Masuk ke dalam, ini tepatnya di apa RW 8 kalau nggak salah. RW 8. Benar RW 8. Depan lapang bola. Lapang bola. Benda Dan kebetulan si di garasi ini satu owner sama yang punyanya Reject. Kita sebenarnya support sama Reject. Nah, jadi nanti kedepannya Cecep sama Bian dikasih merchandise. Teh Seli nanti siapin merchandise ya. Nih, ini adalah salah satu yang megang Reject gitu.